Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Indonesia saat ini kembali berduka dan dibuat resah oleh aksi terorisme yang terjadi pada bulan Maret lalu. Paham radikalisme yang dikaitkan dengan ajaran agama atau suatu kepercayaan menjadi faktor utama terjadinya aksi terorisme. Aksi terorisme yang terjadi belum lama ini meresahkan warga dan membawa duka bagi Indonesia. Pasalnya, pada Minggu 28 Maret 2021, terjadi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini terjadi seminggu sebelum perayaan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Akibat kejadian ini pun 20 orang petugas dan jemaat gereja mengalami luka-luka. 4 hari setelah aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, aksi teror kembali terjadi. Pada Rabu 31 Maret, aksi teror kembali dilakukan yang menyerang Komplek Mabes Polri di daerah Jakarta Selatan. Aksi teror yang dilakukan disinyalir berasal dari jaringan terorisme yang memiliki pemahaman radikalisme. Paham ini memberikan pengertian yang keliru mengenai tindakan kekerasan yang dikaitkan dengan ajaran kebaikan dalam suatu agama atau kepercayaan. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, beserta jajarannya akan mengusut tuntas jaringan terorisme yang melakukan pengeboman di Makassar dan penyerangan di Komplek Mabes Polri. Ya, untuk membahas seperti apa pencegahan yang tepat untuk menangkal pemahaman radikalisme di tengah masyarakat. Saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Ali Fauzi selaku Direktur Lingkar Perdamaian dan Bapak Hasibullah selaku pengamat terorisme. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar? Selamat pagi Mas Endro. Selamat pagi Mas Endro. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, pada akhir bulan Maret lalu kita tahu ini ada 2 kejadian aksi teror yang meresahkan warga, yaitu di Gereja Katedral Makassar dan Kompleks Mabes Polri. Kalau melihat seperti ini, kejadian seperti ini yang meresahkan warga, apa sebenarnya yang Pak Ali lihat? Apa tanggapan Pak Ali? Ya, kedua kasus ini memang tidak artinya jaraknya cukup dekat, hampir 1 minggu, tapi sesungguhnya ini merupakan pengulangan daripada tahun-tahun yang lalu. 2018, 2019 terjadi, malah yang kemudian target katedral di Surabaya jauh lebih besar. Mas Dita dengan istri dan 4 anak-anaknya juga terlibat dalam bom gereja di Surabaya. Yang di Makassar, pasangan suami istri dan kemudian Zakiah melakukan di Mabes Polri. Tentu ini bagian daripada aksi-aksi yang kalau kita prediksi ke depan tidak ada upaya-upaya serius daripada kita semua, tentu akan terus berulang, Mas Hendro. Jadi intinya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme itu harus sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Yang saya paham, masyarakat Indonesia masih begitu apatis, bahkan dalam beberapa survei yang saya lakukan, masih banyak yang berasumsi bahwa aksi demi aksi terorisme di Indonesia merupakan operasi intelijen, rekayasa, pengalihan isu, dan lain-lain. Tentu ini tidak benar, karena fakta di lapangan dari tahun 2000 sampai 2021 rentetan aksi teror lebih dari 300 sudah dilakukan oleh grup teror ini, Mas Hendro. Oke, baik. Jadi ada berbagai macam isu juga ya, ada pengalihan isu juga, dan sebetulnya sebaiknya itu instansi pemerintah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya untuk bisa mencegah paham-paham radikalisme seperti membentengi gitu ya. Nah, berbicara mengenai pencegahan atau menanggulangi kejadian yang sudah terjadi. Saya mau ke Pak Hasibullah, Pak. Potensi radikalisme ini pada generasi milenial meningkat ya, seperti aksi teror yang sudah terjadi pada akhir Maret lalu itu kalau kita lihat adalah dari kalangan milenial. Nah, apakah karena derasnya arus di media sosial dan juga perkembangan teknologi ini menjadi potensi ya
generasi milenial terpapar dengan mudah oleh paham-paham radikalisme, Pak Hasibullah? Ya, saya rasa memang terorisme sebagai salah satu hal yang menjadi bagian daripada kehidupan modern. Dalam pengertian walaupun kita nggak suka tapi dia ada, maka terorisme juga mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip dari berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Termasuk keuntungan dari keterbukaan informasi di Indonesia dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. Jadi karena terorisme juga ada di situ, maka terorisme juga mendapatkan untung di situ. Untungnya apa? Yaitu apa yang kita sebut sebagai radikalisasi online. Ya. Radikalisasi online itu lawannya adalah radikalisasi offline, di mana kalau mengacu pada pola-pola terdahulu, maka radikalisasi itu dilakukan secara wajahan li wajihin istilahnya. Ketemu langsung, mubasyarah, kemudian majelis ataupun mungkin pertemuan, dan kemudian di ruang-ruang itu dilakukan radikalisasi. Tapi dengan fenomena online seperti ini, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka kemudian memungkinkan seseorang diradikalisasi secara online. Dan dalam kasus beberapa orang yang ditemukan oleh rekan-rekan, itu radikalisasi online jauh lebih cepat dibanding offline. Karena misalnya begini, kalau radikalisasi offline itu berarti katakan dalam sebulan sekali pertemuan gitu ya. Berarti kan untuk betul-betul matang dibutuhkan katakan 12 pertemuan, berarti 1 tahun. Dengan logika 1 bulan 1 pertemuan. Tapi kalau di online katakan mereka dapat radikalisasi dari 1 grup ya. 1 grup yang memang berafiliasi kepada ISIS ataupun kelompok lain yang ekstrim. Lalu grup itu setiap saat menyiarkan dan men-share link-link yang sifatnya provokasi. Itu dalam 1 hari aja 1 grup sudah berapa kali post itu di situ. Nah, kalau dia langganan katakan sampai 5 atau 10 channel-channel seperti ini, maka dipastikan dalam sehari aja ratusan kali atau bahkan ratusan link mungkin yang bisa dinikmati, dan itu menambah radikalisasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau kemudian produk radikalisasi online ini jauh lebih cepat, jauh lebih ngawur, jauh lebih amburadul dibanding mungkin yang terjadi di zaman offline kayak zamannya Pak Ali dulu gitu. Karena kan kalau zaman dulu masih istilahnya radikalisasi offline itu masih ya ada kontrol, bagaimanapun ada kontrol gitu. Karena mereka juga punya manhaj, punya metode, ada kontrol ini sejauh mana ini berjalan sesuai kontrol atau enggak. Tapi kalau radikalisasi online, orang di rumah meradikalisasi sendiri lewat bacaan-bacaan sendiri, siapa yang bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai bahkan dengan keyakinan yang mereka punya. Nah, inilah yang menurut saya kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, Mas Endro, dan mungkin juga yang terjadi di Makassar ya, yang dikatakan di Jakarta terutama, yang sejauh ini yang di Mabes itu bahwa itu adalah bersifat online. Gitu, Mas. Baik, jadi ini sangat masif dan kompleks ya kalau radikalisasi yang dilakukan oleh golongan tertentu di media sosial. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali juga salah satu aktivis yang melakukan deradikalisasi. Nah, kalau melihat radikalisasi yang dilakukan secara online, apakah deradikalisasi ini juga sangat bisa berjalan dengan baik gitu dengan melakukannya secara virtual atau secara online? Terutama anak-anak muda saat ini kan lebih suka dengan dunia-dunia yang online, dunia gadget. Lalu bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak mudah terpapar, dan bagaimana pula saat deradikalisasi online dilakukan secara masif, Pak? Baik, akar terorisme itu tidak tunggal, Mas Indro, berakar dan paralel. Oleh karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal, harus banyak aspek, perspektif, dan metodologi. Kalau radikalisasi selama ini masif dilakukan oleh grup teroris dengan memanfaatkan IT, medsos, ya tentu deradikalisasi juga harus diupayakan untuk melakukan hal-hal yang sama, tetapi variannya berbeda.
satu kasus misalkan di Lingkar Perdamaian yang saya kelola. Di samping juga kita melakukan radikalisasi berbasis offline, pengajian, tatap muka, taklim, macam-macam. Kita juga melakukan deradikalisasi berbasis online. Kita mengadakan kajian-kajian kitab lewat Zoom, juga lewat grup WhatsApp, dan saya pikir memang ini sangat penting karena kita paham juga sekali lagi hari ini sepertinya tidak ada batasan. Orang bisa melakukan rekrutmen dari Surabaya, Jakarta, Batam, Medan, kapanpun dia maukan. Seperti yang dibilang oleh Pak Hasibullah tadi, ya memang tidak dipungkiri radikalisasi lewat online itu sangat-sangat berbahaya. Orang bisa melakukan bom bunuh diri seperti di Makassar dan seperti juga di Jakarta hanya kenal beberapa hari saja. Dan saya pikir juga setelah saya amati, saya analisa tulisan-tulisan pesan-pesan daripada Zakiyah itu, dia bergabung belum begitu lama karena bahasa-bahasa yang dipakai juga menunjukkan, menandakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota baru. Dan sekali lagi, ya metode deradikalisasi itu bisa juga menggunakan bagaimana radikalisasi. Karena begini, saya di ILP juga di samping sekali lagi di samping berbasis offline juga kita menggunakan online, Mas Hendro. Baik, jadi proses deradikalisasi itu harus berjalan dua line ya, dua sistem yang offline dan juga online agar prosesnya itu juga bisa semakin tebal gitu, bisa semakin masif juga. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini Bapak-bapak, namun kita harus jeda terlebih dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.